laporan yang lu minta dari laptop gua, tinggal print. Gua harus cabut sekarang, soalnya gua nge-MC. Nge-MC apa? Nge-MC dangdut. Lu baca nih. Surat antaran instruksi dari pusat. Penghentian sementara kegiatan yang berkaitan dengan dangdut. Lah, apa-apaan? Karena ini ada laporan. Enggak, masalahnya kan gua udah dikontrak. Kalau gua melanggar kontrak, gua malah kena penalti. Yang kafe jogetin. Iya. Kafe jogetin. Mana hari ini yang tampil si Sinta goyang kedut? Kalau dia udah begini-begini. Nanti capit begitu. Sawerannya banyak. Nah, masalahnya gue dapat 5% dari jumlah saweran malam itu. Oh, pantesan lu semangat banget. Tapi gue udah pernah ngeliat penyanyi dangdut itu. Pas gue nyapa dia dan ngajak dia pergi, dia tetap jalan. Apa pulang gitu? Emang udah dia bubar dari tongkrongan juga. Balik dulu, Bang. Gak boleh, ntar gue laporin. Selamat sore. Sore. Pak Koman ada? Komandan. Pak Komandan. Komandan. Bapak. Kan gini banget. Ini abang yang waktu itu di kafe dangdut ya? Saya yang MC ini tuh. Mas MC. Iya. Astaga. Ayo. Nih saya mau jalan lagi sama Pak Koman, ya kan? Udah lama nggak jalan sama dia. 6 bulan ngejar ular, bikin kemeja. Ini baru sempet saya. Gila. Nih ada tiket nih. Berarti lu yang ngajarin komandan buat nyawer-nyawer ya? Loh? Ini lagi ada kasus, Mas. Gak bisa, Bang. Iya, komandan dilarang. Kena kegiatan dangdut-dangdut. Siapa yang berani Ini larang? sekarang tujuannya ngapain mau? Nih saya gantian mau nraktir komandan, ya kan? Naktir nyawer. Habis gajian nih. Tuh. Keras banget. Bunyi duit jatuh. Mau denger bunyi orang jatuh? Jangan. Saya habis gajian. Nih. Ini saya 2 malam lu muntingin duit nih. Ini udah kelar, saya mau nraktir. Mana malam ini Sinta goyang capit kan? Nah, itu dia. Miring kan jalannya kan? Gitu. Itu bukan di panggung doang dia, dari rumah. Kamu sama orangnya sama, tadi kita udah bahas. Dari rumah. Emang udah terkena. Bubar tongkoran miring. Belum pernah nonton sih. Belum. Itu nonton dia nggak boleh deket-deket. Kenapa emang? Kecapit tetanus. Mana nih Pak Komandan nih sama Nggak bisa, nggak boleh di sini. Ini ada larangan dari kantor pusat nih. Ya, petugas semuanya nggak boleh ada berhubungan sama dangdut. Aduh, tapi kan pakai duit saya pribadi. Nggak bisa, nggak boleh. Oh, nggak bisa. Sampai kasusnya jelas Pengertian baru boleh. No. Enggak, tapi ini kan pakai duit saya Ini pribadi. sementara, nggak boleh. Oh sementara, sama sekali. malam bisa dong. Enggak sementara. Enggak sekarang juga. Ntar dulu. Sampai kasusnya jelas karena ada penyelewengan dana. Iya. Aduh, saya nggak boleh ngomong kayak gini nih. Peraturan dari mana itu? Dari kantor pusat. Peraturan tuh buat dilanggar. Dibikin buat dilanggar, udah tenang aja. Lah, Ayo, Mas. kok gitu? Ayo, Mas. Nggak di sini, nggak di sini. Nggak di sini. Nih, saya udah 3 bulan gak nyawer. Gremet, Saya juga nggak boleh nge-MC. Nggak boleh. Nggak boleh saya nggak nge-MC. boleh. Kenapa sih? Sampai kasusnya jelas, saya nggak bisa ngomong sama Anda ya. Anda kan orang luar. Ini kasus kita internal. Masalah dicurigai komandan saya nyawer bukan dari dana pribadinya dia. Masa sih? Iya. Ya udah nih tahu. sekarang nih pakai duit pribadi saya aman dong, Gak aman. bisa, Aman tetap gurunya. gak bisa, tetap gak bisa. Ini dia nih. Taduh, sini. Ayo. Wah siap nyawer. Wah. Nih, lihat tuh. Oh ada di dia semua. Ayo. Ayo. Komandan, Apa nih? Peraturan dari pusat. Peraturan baru tuh. Dika udah. Ah udah nih, baca. minta sumbangan ya? Tuh udah. Ayo. Ayo jangan nih. Oke bro. Ayo. Kita mau joget, kita mau party dulu. Aduh, Kai. Hah? Surat arahan, surat arahan. Emang sih biasanya mapnya hijau emang. Barangan aja nih orang. Sorry ya. Boleh ada kegiatan dangdut. Pak Koman, ini gua dapat tiket nih. Kemana kita sekarang? Ini tempat baru, alatnya impor. Gendang nih, gendang telinga. Yuk, wah enak kenceng tuh. Oh iya. Gua nggak mau kayak kemarin tempatnya sempit, gua maunya gede. Ya udah di parkiran. Ini mau. Parkiran gimana sih lo? Klub dong. Komandan ini saya udah kasih ya. Saya nggak mau tanda tangan. Saya semua udah klarifikasi bahwa itu uang pribadi saya. Tapi ini dalam jangka waktu untuk Masa saya nge-MC nggak boleh juga Nggak boleh. gara-gara ini. Ih, suka ngelarang hobi orang, kesukaan orang. Bukan ngelarang hobi. Dikasih tahu nggak? Saya nggak doyan tahu. Ayo tempe aja. tempe aja. Ayo dong. Jalan dulu ya. Udah lah, kita cuekin aja lah. Pada ngeyel banget sih orang peraturannya kayak gitu. Ntar saya yang disalahin loh komandan. Abang, ini mau bayar bakso ke abang. Bukan. Saya ketoprak. Ini abang
ngapain di sini sih? Dia ngapain juga penampilannya kayak gini, Abang? Bukan, ini mau ketemu teman kan nih. Mbak, siapa? Saya istrinya. Siapa? Istri saya. Enggak nih, aku mau ketemu temen. Mbak, Ini istrinya Pak Arif Didu. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Bukan. Mirip. Ini Mbak Santi. Mbak istrinya. Iya. Katanya mau diceraiin, betul? Iya, gara-gara ini ternyata Mbak siapa namanya Mbak? Jihan. Mbak Jihan ini yang bikin berita viral komandan nyawer biduan. Karena dia nggak suka tuh. Ya komandan stop dong ngajakin suami saya untuk nonton biduan terus. Yang diajakin dia, aku udah bilang, aku sangat menghormati Ya istri ngomong kamu. komandan yang ngajakin terus. Mbak Jihan, kamu harus marah. Pertanyaan saya, ini Bapak Arif. Bapak suka nyawer biduan, emang goyangan Mbak kurang? Wah, bukan nih gini. Kalau gua ditantangin begitu mah gua tunjukin. Lihat. Kasih lihat capitannya aja. Enggak, jangan vita-vita gitu, Bu. Ya soalnya Bapak suka nonton dangdut nyawer-nyawer begitu, istrinya tuh marah-marah. Ya nonton. Saya diajakin terus, udah bilang saya mau kerja, saya komandan. Diajak lu loh sama dia. Terus abang sekarang di sini ngapain? Mendangdutan lagi sama komandan? Aku diajakin lagi sama dia, aku bilang gak bisa. Tapi komandan saya single Mbak, single dia. Komandan saya nih. Enggak, dia tadi nelpon. Iya kan ceritanya di sini sih. Dia tadi promosiin banget. telepon aku kan. Cuma nemenin aja, ya kan? Iya, kalau nyawer semalam bisa 25 juta, Bu. Mami, Boh, 30. Oh selama ini sebulan nggak ngasih jajan karena itu? Cuma jajan doang Mbak, ya komandan saya bisa kasih komandan. Kasih. Wah. Mami yang nyebarin foto-fotonya Pak Koman ya? Jadi kamu yang nyebarin foto-foto saya? Iya. Kamu harus klarifikasi, ini mencemarkan nama baik saya. Nih, Konan, nih. Thank you, Rick. Berdua. Kamu telah mencemarkan nama baik saya ya? Berdua, klarifikasinya Nah, berdua. komandan juga ngajakin suami saya nggak benar. Saya nggak ngajak-ngajakin. Makanya besok pilih-pilih, ngajak orang sembarang. Dia tuh nih emang. Siapa manggilnya tadi siapa? Mami. Mami, kok kita nggak kerja-kerja ya? Oh. 2 hari bangun. Klarifikasi dulu, Pak. Klarifikasi. Sama Mami, klarifikasi berdua. Kalau kamu tidak mau klarifikasi, kamu saya tahan. Ayo. Kamu sebarkan fitnah itu komandan loh. Benar. Kan Mami yang nyebar. Udah gini aja deh. Juga salah. Nggak, gini aja deh, Mami ditahan. Setuju? Biar kita bisa dangdutan ntar malam. Yes! Ganja 2 kilo. Kokain, heroin, aduh, mau dibagi-bagi kemana ya kira-kira? Maksudnya mau di Ke kantor mana aja untuk, ya, kan nggak mungkin di tempat kita dibakar, doang. gitu. Capek Ini banget. belum selesai juga barang buktinya. Nambah Itu lagi. aja 2 ton baru selesai kita bakar. Ini nambah lagi. Gimana mau habis? Bandara masih beredar. Tenang aja, karena sekarang gua nggak kerja sendirian. Gua dipercaya untuk bekerja sama langsung dengan BNN. Wih, orang dalam nih. Ya kan orang BNN. Ya iya, maksudnya orang diperbantukan. Lu nggak percaya? Nggak percaya? Hadirin sekalian, kita sambut dengan meriah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Huko. Pak Martinus, apa kabar Pak Martinus? Ya, terima kasih Mas Wendy. Ya, Saya ingin mengajak masyarakat semua, satu pesan dari saya, jangan pernah takut dengan sindikat narkoba. Saya ingin membahas tentang keterlibatan perempuan dalam kurir atau penyebaran narkoba di Indonesia, bahkan di dunia antar benua. Perempuan Indonesia. wah ini mah kalau lu nih jadi sindikat mah kaya nih. Lewat bandara nggak kecek. Pasti disangka anak-anak. Lewat deh. Iya lu. Nah, justru itu kita harus waspada. Kita Ah. tanya, tapi Pak, penyebabnya apa? Yang pertama adalah masalah ekonomi sudah barang tentu. Oke. Kita tahu kemiskinan menjadi motivasi pertama bahwa mencari uang dengan cara instan itu yang dilakukan oleh mereka. Dan yang kedua adalah bandar atau sindikasi ini memperdaya mereka karena mereka punya sifat feminisme, lembut, kemudian fleksibel,
Dan ketika mereka melewati checkpoint, itu kadang-kadang tidak dicurigai. Apalagi hari ini kita menemukan bahwa sindikasi narkoba dengan menggunakan perempuan itu membawa anak-anak kecil. Jadi ini bisa mengelabui petugas di bandara, di pelabuhan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ketika dia berada dalam satu sindikat dan dia menjadi subordinat dari laki-laki yang ada di situ, ya udah barang tentu diperintahkan pasti jalan. Pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan instansi pemerintah lainnya untuk melindungi perempuan Indonesia sebagai ibu dari anak-anak generasi penerus bangsa. Mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Betul banget. Gak kerasa sudah 1 jam kita bersama. Ya kan tuh, Kantokso biasanya gitu. Saking asiknya ngobrolnya gitu. Jadi nggak berasa ya? Iya. Oke, nggak berasa 1 jam kita bersama. Buat kalian kaula muda di luar sana ataupun masyarakat yang melihat aktivitas mencurigakan, jangan takut untuk lapor ke pihak berwajib karena melawan narkoba butuh semua pihak. Perempuan adalah benteng moral bagi generasi muda karena mereka melahirkan anak-anak bangsa ini. Saya titip moral generasi muda di tangan perempuan.